Shalom saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan kita ketemu lagi dalam program ini. Hari ini saya juga kembali lagi membagikan firman Tuhan dengan kita kembali dari Amsal pasal 3 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluluskan jalanmu. Puji Tuhan. Nah, baru kemarin saya membagikan tentang percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu ayat yang kelima dari Amsal pasal 3. Bagaimana kita bisa masuk tahun ini dengan mempercayakan diri kita kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, di sini di ayat yang ke-6 dia juga minta kita bukan saja untuk percaya mendapatkan keselamatan seperti yang Paulus alami kemarin di dalam kapal yang diterpa oleh angin badai yang dahsyat itu, tetapi hari ini dia juga bilang, akui dia, akui Tuhan dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi terus kita diminta untuk mempercayai Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biar dia akan meluruskan jalan kita yang ke depan, atau masa depan kita pun Tuhan mau berikan yang terbaik kepada kita. Jadi dengan kata lain, kita terus mempercayai Tuhan, mengandalkan Tuhan di tahun ini juga, ketika kita memasuki tahun yang baru ini, di mana dengan terus mempercayai Dia akan memimpin kita, akan menolong kita di masa yang akan datang. Percaya Dia dengan sepenuh hati. Saya ingat akan satu kisah yang di dalam Alkitab ceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Ruth. Dia adalah perempuan dari Moab. Moab itu adalah satu daerah yang sekarang di Jordan ya, yang berbatasan dengan Israel. Dia punya suami adalah orang Bethlehem, orang Israel, dan pindah ke sana karena mungkin waktu itu ada paceklik. Mereka pindah ke sana, terus kemudian mereka menikah di sana, terus kemudian suaminya mati juga, dia punya ipar juga mati, mertuanya laki juga mati, tinggallah dia sama adik atau kakak ipar lah, perempuan. Terus kemudian tinggal juga dengan mertuanya. Kemudian mertuanya mengambil keputusan mau pulang ke negerinya. Dan ketika mereka mau pulang ke negerinya, si Ruth ini mau tetap ikut dia mertuanya untuk pulang ke negerinya mertuanya ya, yang di Bethlehem. Dan dia berkata, Tuhanmu lah Tuhanku, negerimu negeriku ya, sampai kemudian maut memisahkan kita. Di mana kata-kata ini sering dipakai dalam acara pernikahan ya, sampai maut memisahkan kita, itu diambil dari situ kata-katanya. Dan Ruth ini kemudian ikut Naomi atau mertuanya itu pulang ke Bethlehem, kampung halaman mertuanya itu. Dan mereka sampai di sana, mereka yang dulunya orang berada, tetapi hari ini mereka sudah bukan orang berada lagi karena suami anak sudah tidak ada. Naomi ini mertuanya tidak bisa lagi berbuat banyak, dan Ruth terpaksa harus mengut gandum yang disisakan orang di ladang-ladang gandum yang ada. Dan waktu itu saudara, Tuhan mengatur langkah Ruth begitu rupa ya, sehingga Ruth bisa bertemu dengan pemilik daripada satu ladang yang ada di sana, di mana begitu luar biasa Tuhan mempertemukan mereka, akhirnya mereka menikah ya. Jadi dari situlah Ruth mendapat hidup yang lebih baik, kemudian bisa menjadi omanya atau Raja Daud, ataupun juga menjadi nenek moyangnya daripada Tuhan Yesus. Lihatlah Ruth ini yang begitu mengasihi Tuhan, waktu dia berkata, Tuhanmu Tuhanku, Allahku Allahmu. Dia melihat bagaimana Tuhan menolong dia, mempersiapkan masa depan yang lebih baik untuk dia. Dia mengikuti Tuhan, dia mengikuti Tuhan, nenek moyang mertuanya ini, dan kemudian Tuhannya inilah yang memberkati dia dengan luar biasa. Puji Tuhan ya. Akhirnya saudara-saudara, dia menjadi seorang yang kembali diberkati Tuhan. Tuhan mengatur masa depannya. Kelihatannya masa depan Ruth itu suram, harus pulang ke mertuanya, punya kampung halaman, dan tidak tahu, menjadi orang asing di sana. Tetapi Tuhan mengatur dia punya kehidupan menjadi baik sekali. Jadi dengan kata lain, Tuhan mempertemukan dia dengan orang-orang
yang Tuhan mau berkati dia. Jadi hari ini kita percaya kepada Tuhan, masuk tahun yang akan datang ini Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang akan memberkati kita, orang-orang yang baik, orang-orang yang akan menolong kita, orang-orang yang akan membuat usaha kita atau pekerjaan kita berhasil, ya. Tuhan yang akan mengatur semua itu. Ketika kita menaruh percaya kita kepada Tuhan, Tuhan akan memimpin kita di tahun ini. Bagaimanapun kondisinya kita tidak tahu, mungkin masa yang akan datang ini, tetapi kalau kita mempercayakan diri kepada Tuhan, Dia akan mengatur yang terbaik untuk kita. Puji Tuhan, seperti Dia mengatur untuk Ruth, demikian juga Dia mengatur untuk kita di waktu-waktu yang akan datang, kalau kita segenap hati mempercayai Tuhan untuk masa yang akan datang ini. Tuhan memberkati saudara. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.